Surat 32. Surat 32 ayat 10. Titip Norono. Tiga dua ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihi dairati wa batinah
Khotiman wa hadisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita sekalian kehidupan. Tidak hanya sekedar kita diberikan kehidupan, Allah pun juga memberikan kesehatan. Dan juga tidak hanya hidup sehat, tapi kita diberikan oleh Allah kesempatan. Tidak hanya sekedar hidup sehat, punya kesempatan, yang lebih menyenangkan kita diberikan oleh Allah kemauan. Banyak orang hidup namun badannya tidak sehat. Tiap hari harus mengeluarkan biaya pengobatan demi kesehatannya pulih kembali. Ada yang diberikan kehidupan kesehatan namun tidak ada kesempatan, sibuk dan terus sibuk, sehingga kesehatannya tidak membawa maslahat. Diberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan, namun tidak diberikan oleh Allah kemauan di dalam hatinya, sehingga kesehatan, kehidupan, kesehatan dan kesempatannya pun sia-sia. Mungkin itulah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani maghbunun bihima kasirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan dari manusia melalaikannya, merugikannya, atau menyepelekannya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Jamaah pengajian yang kami hormati, sudah berulang-ulang kali kami jelaskan, kesehatan, kesempatan, bahkan kehidupan itu tidak selamanya ada pada diri kita masing-masing. Satu saat semuanya berubah, bahkan satu saat akan dicabut dan dihilangkan dari diri kita. Sekarang bisa dibuktikan kekuatan yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah, daya dengar yang diberikan oleh Allah, daya pandang yang diberikan oleh Allah, semuanya sudah berkurang.
Gawe Quran ku wedi wis gawe kacamata. Coba Quran ku wedi gawe kacamata ku wedi bisa. Makanya kalau Rasulullah SAW bersabda ikutanin khamsan qabla khamsin, itu Masya Allah. Perhitungkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Pertama, sababaka qabla harumika. Gunakan masa mudamu sebelum tua. Wasikataka qabla sumika. Tadi ngomong-ngomong tangga kula niku Pak kelahiran 89. Nek gagal ginjal mati. Lu ane malih SMP nek diabetes mati. Si SMP kelas umur pinten. Makanya ini perlu diperhatikan. Mungkin juga sering kami sampaikan, ada seseorang yang menyelidiki kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah itu tidak pernah sakit? Kalaupun sakit, Rasulullah cepat sembuh. Ternyata hasil riset, Nabi itu sangat menjaga pola makan. Pola makan sekarang ini justru kebanyakan anak-anak penyakitan karena pola makannya sembarangan. Apalagi memang sengaja ada oknum atau kelompok yang ingin merusak generasi muda dengan cara memberikan obat-obat yang bisa merusak organ sampai kelas permen karet, jenis-jenis yang tadi pun ke atas disukani obat-obatan termasuk narkoba. Coba. Makanya ini hati-hati yang punya anak kecil, punya cucu kecil. Nah, cucu besar tidak masalah, cucu kecil. Nah, harus sangat perhatian. Untuk itu jamaah pengajian yang kami hormati, marilah kita berusaha menjaga pola makan, pola tidur. Bagaimana menjaga pola tidur? Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu sholati sholati Dawud alaihissalam. Sebaik-baik sholat itu adalah sholatnya Dawud. Kalau mendengar kalimatnya seakan-akan bentuk praktek sholatnya, ternyata bukan. Karena yanamu awalul lail wa yaqumu akhirul lail. Dawud itu tidur di awal malam dan di akhir malam bangun. Munajat bukan bangun keloyong. Bengi tangi keloyong. Banting setir, banting kartu. Padahal rusak. Sore turu, jam 9 turu, jam 2 tangi munajat. Usume wong marok. Ini ada sebuah syair yang isinya di saat akhir malam dia bisa bangun, di mana saat itu adalah saat yang paling berat bagi orang musyrik untuk meninggalkan tempat tidurnya. Kalau Al-Quran tatajafa junubuhum anil madaji, merenggangkan lambungnya, badannya dari tempat tidur.
Jadi kalau sebagai orang yang bukannya tidur belum terus gak tangi belas. Bahkan pernah terjadi sahabat ngomong-ngomong terdengar oleh Nabi. Apa yang dibicarakan? Punya teman kalau tidur sudah tidak bisa bangun sama sekali. Apa kata Nabi? Dzalika rajul bala syaitanu fi udunaihi. Lelaki yang tidur semacam itu adalah lelaki yang dikencingi telinganya oleh syaitan. Makanya Rasulullah mengajarkan, mencontohkan, menghimbau Nabi itu kalau mau tidur, tempat tidur dikibasi sama ujungnya selimut, membaca surat Qul huwallahu ahad, Birabbil falaq, Birabbin nas sekali-sekali. Sebelum tidur Nabi membaca lagi Qul huwallahu ahad, Birabbil falaq, Birabbin nas, dihembuskan di telapak tangan, diusapkan pada wajah dan secukupnya. Dianjurkan membaca ayat kursi. Terakhir berdoa. Allahumma laka aslam, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika ladzi anzalta wa bi nabiyyika ladzi arsalta. Jaminannya kata Nabi, Pak in mutta fi lailatika mutta alal fitrah. Jika seandainya malam itu kamu mati, matimu dinyatakan suci, fitrah. Banyak, tidak sakit, tidak apa, tidur, tidak bisa bangun. Persis ayatnya. Allah itu yang menggenggam roh seseorang di waktu mati dan roh seseorang di waktu tidur. Jika Allah menghendaki dia masih diberikan kehidupan, dikembalikan rohnya. Kalau Allah sengaja mentakdirkan dia mati, maka rohnya tidak dikembalikan. Bisa jadi mapan turu gak tangi. Bahkan kalau berharap diulang oleh tuyul, diajari oleh tuyul. Kalau Anda mau membaca ayat kursi sebelum tidur, saya tidak akan mengganggu kamu. Ini ceritanya kan panjang. Jadi ketika berharap ditugaskan menjaga zakat Ramadan, zakat fitrah. Tiba-tiba ada orang datang mengambil tumpukan kurma. Kebetulan Abu Hurairah bisa melihat. Ngapain kamu ambil ini? Maaf Pak, keluarga saya banyak, anak saya kecil-kecil kelaparan. Abu Hurairah tidak sampai hati. Baiklah, tapi jangan kembali lagi ya. Ya Pak, saya janji besoknya kembali lagi. Kondangan lagi. Kamu kemarin sudah janji tidak akan kembali. Bagaimana Pak? Anak saya itu benar-benar kelaparan, anak saya banyak. Ya udah, ini yang terakhir kalinya. Kalau sampai kamu kembali lagi, akan aku bawa di hadapan Nabi. Baik Pak. Hari ketiga datang lagi, ngambil lagi. Tertangkap OTT. Sekarang sudah tidak ada maaf bagimu. Ayo ikut aku menemui Nabi. Jangan Pak, gini aja. Kalau Anda mau tidur bacalah ayat kursi. Lalu Abu Hurairah dikandani ilmu. Benarkah itu? Apa hikmahnya? Saya tidak akan kembali lagi kalau Anda baca itu. Oke. Tidur no. Nabi datang, roh, mana tahanan kamu? Apa maksud Rasulullah? Tadi kamu kan menahan seseorang, gimana sekarang? Rasulullah tahu? Ya.
Siapa dia? Dia orang miskin, anaknya banyak. Dia itu pembohong. Tapi apa yang barusan dikatakan itu benar. Kamu tahu? Dia itu adalah setan, bahasa kita tuyul. Nah, jadi tuyul itu nak dengan maca ayat kursi buat nambani nyedek. Bahkan kata Rasulullah sampai dijaga oleh malaikat dalam semalaman. Aja kuping iki dijejeli apa niku? Kate turu kuping iki dijejeli nyanyi karo sampai keturun. Hah? Kajian. Bahaya. Mapan turu ya. Kuping iki dijejeli alat. Jamaah pengajian yang hormati, ya mungkin itu sekilas mukadimah. Mari kita perhatikan ayat yang barusan kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu lam ngucap sapa wong akeh. Orang-orang kafir berkata, a idza dolalna ana to nalikane wis ilang ingsun fil ardi ing dalam bumi, lenyap, hancur menjadi tanah, artinya mati. Aina ana to sak meneh utawi ingsun iku lapi kholqin yakti ing dalam kejadian jadi kang anyar. Orang-orang kafir berkata, apakah jika kami telah lenyap, hancur menjadi tanah, dan kami akan diciptakan kembali dengan bentuk yang baru? Yang ini Pak, pahami sekuler sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal dalam ayat lain, wa ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Allah menciptakan kamu dan membangkitkan kamu dari dalam kubur seperti halnya, nah ini kenapa? Surat Luqman ayat 28. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Cara akal lain, merancang itu lebih sulit daripada membenahi. Sering saya contohkan, itu ada jam dinding, ada kipas. Kalau satu saat error, dibawa ke servis, dalam waktu yang singkat sudah bisa pulih kembali. Namun coba tanyakan kepada servis jam arloji, apalagi sekarang sama HP, handphone ya, servis banyak. Tanyakan, Dik, zaman bisa buat HP? Enggak bisa Pak. Memperbaiki bisa, tapi belum tentu bisa membuat. Kalau HP ini rusak dibawa kepada yang membuat, dalam waktu singkat pulih kembali. Seperti itu. Allah yang terancang menungso dari mulai air, darah, daging, tulang, dilengkapi dengan organ-organ yang lain. Sumanukhrijukum tiflan. Kemudian kamu aku keluarkan dari kandungan ibumu sudah bentuk anak. Ya Allah yang terancang. Satu saat rusak,
untuk mengembalikan pulih kembali itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Nanti anu dewe ada katanya itu nabi ya, namun siamang siur dalam memahami. Saya cuplik aukal lagi marro ala koryatin wa ya khawiyatun ala urusya qala anna yuhyi hadhil abada mawdiya fa mata qaumi ata amin summa basa qala kam labista qala labistu yauman aw ba'da yaumin qala bal labista mi'ata amin pandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanah wa'ndur ilal himari kaifa nusijuha semanaksu alahma alayah. Atau seperti seorang laki-laki yang berjalan mengendarai seekor keledai melintasi sebuah desa yang hancur. Dalam hatinya ataukah sempat berkata, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan daerah yang sudah hancur seperti ini? Tiba-tiba orang itu dimatikan di tempat itu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun Allah bangkitkan kembali dan ditanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Orang itu bilang, kami di sini mungkin 1 atau setengah hari saja. Allah menjawab, kamu di sini sudah 100 tahun. Dalam kurun 100 tahun Allah memperlihatkan sesuatu yang bertolak belakang. Lihatlah makanan kamu dan minuman kamu. 100 tahun minuman dan makanannya masih seperti kemarin, masih mengeluarkan aroma sedap. Sekarang perhatikan, gimana kamu sudah menjadi tulang belulang. Bayangkan ya, panganane ondene perbekalane sik utuh kaya wingi sore, sik anget. Tapi kimare wis meredeli garek balung. Perhatikan bagaimana kami menyusun kembali kimar kamu. Dalam waktu yang singkat kimar itu bisa hidup kembali. Bagaimana? Apakah kamu masih ragu? Kalau aku mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ini kalau ngurin orang mati gak repot. Dan hidup setelah mati itu adalah hidup yang hakiki. Pernah dengar? Masih ingat nyanyian Rasulullah? Apa Mas Taufik nyanyiannya? Kok senyum? Allahumma la aisha illa aisul akhirah faslihil ansar wal muhajirah. Ya Allah, kami sadar tiada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan yang ada di akhirat. Di sini bukan kehidupan yang sebenarnya. Faslihil ansar wal muhajirah. Dunia tempat bekerja untuk akhirat. Makanya dalam akhir surat apa itu? Muzammil. Akhir surat Muzammil, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa ajran fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apapun yang sudah kamu dahulukan berupa kebajikan, kelak akan kalian temui di hadapan Allah. Di sana lebih baik dan lebih besar pahalanya. Jenengan saat ini meleh wedhus seharga 3 juta atau 3,5 juta atau mungkin 5 juta. Di sana pahalanya tidak terukur.
Makanya inilah yang dikatakan Nabi, setiap orang yang sudah meninggal dunia mereka pasti akan menyesal. Sapa sing wis mati bakal getun. Sing apik getun kurang akeh oleh berbuat kebaikan. Sing elek getun apa gak iso nglereni perbuatane sing elek. Padahal semua manusia diberikan kesempatan, kekuatan dan seterusnya. Balhum balik utai wong kafir biliko irabihim kelawan ketemu marang pangerane wong kafir iku kafiruna padha ingkar. Yang jelas orang kafir itu tidak percaya kalau nanti akan ketemu dengan Tuhannya. Bahkan di dalam surah Yasin ada sebuah ayat Qul may yuhyil idhama wa yaramim. Qalu may yuhyil idhama wa yaramim. Mereka berkata, siapakah yang sanggup, yang mampu menghidupkan tulang yang sudah hancur? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan tulang itu nanti ya orang yang membuat tulang yang pertama kali. Tadi saya singgung proses kejadian manusia dari sperma, air 40 hari 40 malam berubah menjadi darah, 40 hari 40 malam berubah menjadi daging, 40 hari 40 malam berubah menjadi tulang. Dan tulang ini dilengkapi dengan organ-organ yang lain. Yang menghidupkan ya yang membuat tulang itu. Jadi mau dipikir hal yang mustahil, bukan itu mustahil. Coba ada sebuah tanaman yang hidup di atas batu. Coba cara akal, Pak. Tanduran urip nang dhuwure watu. Wong watu iki panas. Saya ngimami sholat di daerah Tanggelangi. Tidak ada yang tahu. Di depan imam ini, Pak, di depan saya ada tumbuh-tumbuhan hidup di kaca. Mepet tembok. Kalau takon, wit napa, Pak? Pundi sih, Pak? Kan kaca niki lho. Lho. Pirang-pirang tahun garung. Ya kaya angin-angin sing kaca saniki niku lho. Mepet iki urip tanduran. Boten semerep kula. Inilah kekuasaan Allah. Cara akal siji wis gak ana matahari ning jerone masjid. Sing nyirami sapa? Masyaallah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Semuanya itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah kalau Allah menghendaki. Loro pirang-pirang tahun waras. Gak kita loro watuk mara-mara gak ana. Ngombe keselak budal. Coba. Wong gak le ngombe akeh iki jalarane. Dawa Muhammad ya tamafakum mateni ing sira kabeh sapa malakul maut, malaikat maut. Aladhi wukila kang disrai bakal disrai
malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawa seseorang. Summa ila rabbikum nuli maring pangeran sira kabeh iku turjauna dibalekno sira kabeh. Niki Pak, yang harus kita ingat dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum, atau kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaina turja'un. Jadi ujung-ujungnya semuanya itu akan kembali menghadap Allah. Wa ilaina turja'un, summa ila rabbikum turja'un. Katakan Muhammad, malaikat maut yang diserai oleh Allah untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Sampai dinyanyikan kalian nasib Daria lah. Bila Israel datang memanggil, apa nih Bang? Seluruh badan kan kedinginan. Coba karena ewangi Jere Roma menjadi santapan cacing tanah. Susah niki di make up halus, kanan merah, kiri hijau, tengah hitam. Mau ndak mau setelah dipatoi loro menjadi santapan cacing tanah. Coba. Setelah semuanya terjadi, di sini Allah memberitahukan kepada Rasulullah Muhammad, khususnya kepada kita semuanya pada umumnya. Walau taro lamun ningali sira Muhammad idil mujrimuna nalikane wong kang padha dosa nakisu njungkelake sawake ru'usihim ing sirahe wong akeh. Inda rabbihim ana ngarsane pangerane akeh. Seandainya kamu tahu Muhammad terhadap orang-orang yang penuh berdosa, kamu tidak sampai hati melihatnya. Mereka menyungkurkan wajahnya di hadapan Allah seraya berkata, Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami mendengar, farji'na, mugi balekake samening kula nakmal nglakoni kula sholihan amal kang sholih. Ina sakmene kula iku mukinuna wong kang yakin kabeh. Ayat ini ada dua versi, dua pendapat. Ini ada yang mengartikan di sana yang dimaksud sami'na, absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami telah melihat dengan mata kepala saya. Saya juga sudah mendengar dengan kedua telinga saya. Karena itulah kami mohon kembalikan kami di dunia agar kami bisa beramal salih dan kami benar-benar yakin. Seperti dalam surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal sholihan, ya Allah
keluarkanlah kami dari dalam neraka agar kami bisa beramal solih ghairal ladzi kunna na'mal, yang berlainan dengan apa yang sudah pernah aku lakukan. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru bihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Lalu Allah menjawab, bukankah aku telah memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Wajah aku munadhir, dan bukankah ketika itu sudah datang seseorang yang memberikan peringatan. Coba, di sana sudah tidak diterima apapun alasannya. Kesempatan kita hanya sekali. Kalau kita tidak bisa menggunakan kesempatan kita dengan benar, penyesalanlah yang akan terjadi. Karena wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan seseorang yang sudah datang ajalnya. Kita tidak tahu Pak, kontrakan kita masih panjang, apakah sudah dekat? Umur kita adalah umur kontrakan. Tidak ada yang tahu kita dikontrak berapa oleh Allah. Kalau menurut matematik jelas, kayak apa itu gimin pulau di mana ya? Batu Giman. Itu disii, soalnya umurnya wis akeh. Nggih. Tapi nek sing nom kok pengen dhisik monggo. Tapi napa-napa? Lho kenyataannya kathah. Maaf kalau gara-gara ada keluarganya. Ustaz Yasipun ini kalau untuk ini kan lain. Ustaz Yasipun, Ustaz Nunu itu cekat lain. Tujuh 71 lahir, 2021 tahun. Pinten nomor niku aja sus kalau roh lahir tambahan. Pak Inun berapa tahun? Jadi nak akal sing tebak-tebak di sini. Tapi kenyataannya belum jawab nih. Tanggane daerah Kolon Malang Pak, anak entek kabeh mati kan, tinggal putune. Ngoyong setiap berpapasan dengan seseorang, apa katanya? Nah, mbah tungane ndang mati kok nak. Nah, mbah tungane ndang mati. Setiap kali ketemu seseorang, koyok wis putus asa urip. Bolali ya apa malaikat ini. Liwatan daktari jadi mati kabeh yakin jelas, tapi tiga perkara yang perlu diingat. Tidak ada yang tahu kapan seseorang mati, di mana seseorang mati, karena apa seseorang mati. Makanya kata Nabi, khairun nas man tala umuruhu wa kasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang diberikan panjang umur dan bisa memperbaiki amaliyahnya. Kalau hanya sekedar panjang umur, nak amalnya bergidil, waduh, naudzubillah. Padahal umurnya ngaten, bapak dengan panjang umur nak, ibu dengan panjang umur nak.
Apalah artinya umur panjang kalau tidak disesuaikan, tidak dibarengi dengan amal yang baik? Percuma. Malah kanjeng Nabi mengajarkan doa yang sangat bagus. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila adzali umur. Njaluk reksa saka umur sing elek dibalekno umur yang hina. Pikun. Biasanya umumnya nak dibanding panjang umur temen, kadang-kadang pikun. Makanya minta aja kepada Allah umur yang barokah. Segala sesuatu kalau barokah insya Allah manfaatnya banyak. Ilmu barokah, harta barokah, tenaga barokah, umur sing barokah, insya Allah. Karena memang sifat manusia Pak, dua perkara yang tidak pernah hilang. Walaupun usianya sudah tua, dua perkara yang masih muda. Senang dunia, apa? Ini tidak pernah hilang. Walaupun tua, sampai dunia sih senang. Apa sih tadi? Dua perkara yang tidak pernah hilang dari pikiran orang yang sudah tua, yaitu termasuk cinta dunia dan betul takut mati. Lalu nah, ayat ini Pak, tadi saya katakan ada dua pendapat, dua versi. Kalau menurut terjemahnya tafsir Al-Furqan, seandainya kamu melihat terhadap orang-orang yang berdosa mengamat, kamu tidak sampai hati. Mereka menyungkurkan wajahnya di hadapan Allah dan berkata, ya Allah, dulu sebenarnya kami sudah mendengar dan sudah melihat. Jadi di sini sudah pernah diingatkan, diajak, diterangkan, dicontohkan. Karena kesibukannya di dunia lah mereka tidak bisa menjalankan perintah Allah. Maka di sana minta agar dikembalikan di dunia supaya bisa beramal salih dan benar-benar yakin. Walau syi'na lan lamun ngersake ingsun la ataina yakti paring ingsun kula nafsin ing tiap-tiap seseorang hudaha ing petunjuke nafsin. Walakin tapi kakko sudah kepastian awal kalu ucapan mini saking ingsun la'ana yakti ngebek temenan ingsun jahannama ing neraka jahanam minal jinnati terdiri saking golongan jin lan nasiran menungso asma'in. Persis dalam surat 7 ayat 179. Wa laqad daratna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kalau di sini jinnati wan nasi. Sungguh aku sediakan neraka jahanam untuk kebanyakan dari golongan jin dan manusia, di mana mereka diberikan hati
namun hatinya tidak dipergunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberikan penglihatan, namun penglihatan mereka tidak dipergunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Mereka diberikan telinga, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tiap hari, tiap malam, telinganya hanya digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu koplo. Nuwun sewu Pak, nuwun sewu. Mendengarkan nyanyian itu dampak buruknya lebih besar. La ayam tali ajawbar rajuli kaihan yuriduhu khairun min ayam tali asairan. Rongga dada seseorang dipenuhi dengan nanah campur darah. Misalnya nih, di sini nanah campur darah. Dikongkon ngombe sampai otaknya kebek, itu masih dianggap baik daripada dipenuhi dengan nyanyian. Soal boleh atau enggak nyanyi, boleh, tapi ndelok. Makanya Nabi pernah mengacungkan jempol. Ucapan penyanyi yang paling bagus adalah ucapan Labid, bukan bin A'sam ya, Labid bin siapa? Apa? Napa? Uniknya apa? Syairnya, baitnya, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Segala sesuatu yang jauh dari Allah adalah batil. Mulane para penyanyi dalam surat Asy-Syu'ara disinggung wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun wa annahum fi kulli wadiyahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Para penyair itu banyak diikuti oleh orang-orang yang sesat. Mereka selalu berkelana ke sana. Kelemahan penyanyi mengucapkan kata-kata yang sebenarnya dirinya tidak seperti itu. Menggambarkan dirinya seperti itu padahal enggak. Yaquluna ma la yaf'alun. Contoh ya. Nyanyiannya Roma itu rata-rata bagus ya, tapi tidak semua bagus menurut saya. Anjing dan sampah, itu contoh. Atau apa nih Pak? Gelandangan, nih, gelandangan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Itu kira-kira cocok mboten? Oh umpama air, aku bagai minyaknya. Niku mancur. Engkau orang kaya, aku orang tak punya. Singkong dan keju. Nuwun sewu. Jadi kalau masalah boleh, tapi enten delok isine nggih. Zaman Nabi itu ada para wanita. Ya, ini kebetulan hari raya. Istilahnya buat mengamen. Jadi ini masih Yazid nih Pak. Sing ngaji tentang kula menurut Pak D Mustafa Bian. Wong nyoba kula niku lho, Yai. Pas lampu merah. Ya, iki nyambut gawe ya Bang Kompes ya. Wis
Nyambut gawe apa ngemis? Lampu merah nih. Awake dicet ana sing ya, ini nyambut gawe apa ngemis? Coba arek si SD kelas 6. Jadi kadang-kadang kalau hanya seperti itu, Pak. Maaf ya, betul-betul kayak ini maksud Pak. Jadi ada wanita yang menyanyi di hari raya. Akhirnya terlanjur Wabina Rasulullah ya'lamu ma fi ghadin. Cukup, jangan kamu teruskan. Nyanyilah yang lain seperti kamu menyanyi lagu Buas. Apa lagu Buas? Lagu tentang perjuangan para pejuang, orang-orang yang gugur dalam medan perang. Silahkan, tapi kalau kamu menyanjung aku, takut runi kama yatruna Isa ibnu Maryam. Jangan kalian menyanjung aku sebagaimana mereka menyanjung Isa. Saya tidak suka sanjungan. Jadi hati-hati, Pak. Anta nurun fauqa nurin. Anta nurun fauqa nurin. Bayangkan. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nuri kamiskatin biya misbah al-misbahu bi jujajah. Az-jujajah itu karena kau kabun duri yubidu min jajaratin mubarakatin la sarfiyati wala gurbiyah yudhi'u zaiduha walau lam tamsa sunar nurun ala nur. Itu sifatnya Allah. Nurun ala nur yahdi lauli nurihi mayasha. Jadi sekali lagi Nabi itu bukan orang yang gila sanjungan. Di saat Nabi masih hidup tidak suka mendengar kata-kata sanjungan. Ya, sama pengajian yang kami hormati, kiriman tuh, campur ya, cukup bermaman, kenapa? Ditutup ya, kamar tak bide. Paduku monggo ngrasakno sira kabeh bimana situm sebab lali sira kabeh iko ayomikum. Nah, ini Pak. Maka di sana Allah murka. Sekarang rasakan siksaan ini karena kalian telah melupakan kejadian atau peristiwa seperti hari ini. Inna nasinakum, aku pun melalaikan kamu sekalian. Dalam surat Toha juga ada ayat berapa itu? Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nasruhu yaumal qiyamati ama. Qala rabbi lima kasartani ama wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka mereka akan aku berikan kehidupan yang sempit dan mereka akan aku kumpulkan dari kiamat dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya, ya Rabb lima kasartani ama, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami? Surat Toha ayat 144 ya. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu berkatalah dia, ya Tuhan kami, mengapa engkau menghimpunkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami melihatnya. Lalu Allah menjawab, yang demikian itu dikarenakan kamu telah melupakan, telah datang ayat-ayatku dan kalian lupakan. Maka sekarang ini kamu dilupakan. Coba,
Namun dilupakan kali Allah catat nopo. Makanya dalam kehidupan kita jangan sampai kita melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzuqu ngrasana sira kabeh adzabal khuld siksa kang langgeng bima kuntum sebab barang kang ana sira kabeh iku tak maluna padha nglakoni sira kabeh. Jamaah pengajian yang kami hormati, itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa maslahah. Dan barangkali ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.